Misalnya pohon ditanam, dia tumbuh, itu sistem dia itu dari mulai bibit atau benih, biji, tumbuh besar. Kita rawat dengan baik, kita pelihara dengan baik. Kalau dia itu buah mangga, kita akan menghasilkan mangga yang baik. Kenapa? Buah-buahan bukan cuma jenis, buah-buahan bukan itu lanjut, buah-buahan bukan cuma bernafas. Kan ada yang tahu. Sistem metabolisme kehidupan mereka itu baik. Tapi kenapa yang ditanam oleh petani aman, penyakit, kenapa? Jadi hutan enggak juga ditanam, ya kan tanamnya tidak diurus. Jadi care-nya itu enggak ada, perhatiannya ada. Tanam siram baik, ini baik, nggak bisa seperti itu. Perlakuannya juga harus sama. Ya. Hari ini kita coba melihat dalam AMDAL itu ada yang logika umum kita berpikir kalau ada dampak penting nanti ada dampaknya ini. AMDAL ada istilah dampaknya. Ada dampak penting, satunya lagi ya, pasti logika kita berpikir dampak penting, dampak tidak penting. Tidak ada dalam istilah AMDAL dampak penting. Semua dampak penting. Berarti ada dampak penting, ada. Nah, coba mana aja dengan dua kata. Dampak penting, umumnya kan dampak tidak penting. Itu nggak ada dalam istilah. Ada dampak penting, satunya dampak sangat penting. Dampak penting dan dampak sangat penting. Ada istilah dampak penting, ada istilah satu lagi dalam AMDAL. Kalau biasanya orang menyebut kata kontranya, ya, di sini kan, dampak penting, dampak tidak penting atau bukan penting. Nah, dalam AMDAL itu di sini ada istilah. Tidak ada dampak penting, artinya apa? Dari dua kalimat ini sama paham itu bahwa semua kegiatan yang akan ada kata dampak. Apakah dia merupakan dampak penting atau bukan dampak penting? Tapi semuanya punya dampak. Karena bisa saja yang bukan dampak penting nanti akan dampak. Tapi indikasinya dia adalah dampak. Paham dulu lah. Ada kajian dari ilmu ekologi. Nggak bisa hanya belajar ilmu lingkungannya saja, aspek yang harus dipelajari juga banyak. Jadi kalau di dalam AMDAL ada 9, 10, 11 lebih ilmu yang terlibat di dalamnya, makanya dia disebut sebagai multidisiplin. Ada ilmu ekonomi, ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu hukum, ada ilmu sosiologi, ada ilmu antropologi, banyak sekali. Jadi kalau tim AMDAL itu isinya adalah kumpulan orang-orang ahli yang menguasai berbagai disiplin ilmu, ya betul. Karena dia multidisiplin dan dampak itu akan terkenanya itu ke banyak lintasan atau sektor, tidak hanya pada satu saja. Dia banyak, makanya perlu orang yang benar-benar menguasai banyak sehingga tim itu nanti benar-benar bisa bekerja secara maksimal. Makanya di dalam AMDAL itu timnya banyak, yang dikerjakan banyak, makanya biaya untuk membuat AMDAL itu menjadi besar. Belum mulai usahanya, buat dokumen AMDAL yang sudah habis
yang bisa bersinggungan juga dengan wilayah-wilayah lain, apalagi wilayah sampai keluar dari negara. Itu akan besar sekali. Tapi pengusaanya belum memulai proses produksi, belum mulai bangun pabrik, belum, baru membuat dokumennya saja. Apakah dokumen itu bisa disahkan sehingga dia layak, sehingga bisa diberikan izin nanti. Nah baru mereka buka pabriknya, lalu dia buka pabrik. Selagi buat dokumen Anda, nggak boleh membuka pabrik. Standar kelayakannya secara ekonomi harus selesai dulu. Jadi program berarti bisa makan waktu yang cukup lama, mungkin bisa 6 bulan, mungkin bisa tahun, presentasikan, oke layak, silakan. Ini dijalankan, nanti pemerintah atau negara akan memberikan izin. Nah dari izin itulah dia membuka pabrik sesuai dengan rekomendasi Anda. Jadilah habis ratusan juta, belum ngapa-ngapain. Nah ini yang enggak dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha kan pikirannya ekonomis, begitu keluar duit sudah seperti yang negosiasi dulu. Dan itu menjadi persyaratan khusus yang diperintahkan oleh undang-undang, nggak boleh dan dilanggar. Dia akan kena sanksi karena tidak ada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. PP yang mengatur pertahanan tidak ada. Kalau itu dilarang dan dilanggar, tidak dikerjakan, dia akan kena sanksi. Sanksinya berat. Contoh saja untuk bidang ilmu kimia. Bidang ilmu kimia tersebar lagi spesifikasinya tentang apa ini, tentang zat kimia, bahan beracun, limbah dan segala macam perlu dimahami lagi. Jadi kalau mau meneliti apakah nanti kalau dibangun kegiatan ini atau pabrik ini, sungai yang ada di sekitar itu akan mengalami kerusakan atau pencemaran, dites dulu corona lingkungan awal, semula jadi dalam bahasa Indonesia bersama. Asal mula sungai itu bagaimana? Permukaan, tengah sungai dan dasar itu diambil semua, air permukaannya diambil, dicek di lab, lalu orang laboratorium yang berkaitan dengan hidrologi akan bekerja. Kemudian diambil air sungai di tengah-tengah air sungai. Jadi kalau di sungai kedalamannya misalnya sungai itu 7 meter, ini ada tengah sungai, ini ada dasar sungai. Air ini diambil sampelnya, air hujan sampelnya, sedimennya ada sedikit diambil sampelnya. Nanti sampel ini dibawa ke lab cek. Nah, asal mula sungai ini begini kondisinya. Kalau nanti ada pabrik itu bakal jadi apa dia? Nanti ada pabrik, akan terjadi dinding, akan ada terjadi pembukaan lahan yang cukup besar. Pembukaan lahan yang cukup besar itu akan menimbulkan bentangan yang sangat luas. Bentangan yang sangat luas akan terjadi sampai 3 tahunan karena ini masih misalnya kelapa sawit, dia bongkar itu hutan atau suatu ekosistem 1000 hektar luas sekali, sehingga timbul bentangan panas yang luar biasa. Nah panas itu menunggu ini tanam tumbuh kan, 3-4 tahun baru tumbuh semua sawit. Nah selama 3-4 tahun itu belum ada struktur sungai. Apa jadi kering, jadi hebatnya gitu, itu diteliti semua. Nggak boleh nanti kalau bisa dibilang ini rusak, itu tumbuh, ini sudah nggak bisa dibenarkan. Nah mungkin Anda merekomendasikan silakan saudara buka 1000 hektar kelapa sawit, tetapi rekomendasi kami tidak boleh dalam waktu yang singkat. 1000 hektar itu mungkin 1 tahun pertama harus dibongkar 200 hektar. Dibiarkan misalnya ya 800 hektarnya hutan. Nanti setelah berjalan ini mulai tumbuh dan setahun, silakan 200 hektar berikutnya. Yang ini sudah berumur 2 tahun. Nah itu sinergi kan begitu. Jadi nggak langsung dibongkar seperti itu. Nah yang seperti itu secara efisiensi tidak efisien bagi perusahaan. Ada ekonomis banyak digawi. Udah sekali aja, kami harus sewa alat berat lagi, satu sewa lagi. Iya kalau sewanya sama, setelah tahun depan sewanya naik, ini gimana? Nggak bisa. Ilmu ekonomi nggak boleh ada perhitungannya seperti itu, karena ini menyelamatkan lingkungan. Ya, lingkungan itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dia apa yang buat hutan?
ikan kan, itu pemberian Tuhan, dia rusak, tapi untuk kepentingannya lain silahkan. Nah inilah yang terjadi sekarang ini, banyaknya penguasaan lahan yang tidak bertanggung jawab, tidak mengakibatkan banyak terjadi perubahan dalam struktur lingkungan kita. Jadi terganggu dia. Terus di situ Pak ada hewan banyak dan dikemandoi hewan ini. Kalau semuanya dibabat habis. Nah boleh Pak misalnya di situ bersinggungan dengan kawasan hutan lindung. Nggak boleh, kalau boleh jaraknya harus berapa. Ya, hewan itu nggak tahu batas. Karena ini hutan lindung. Di kawasan wilayah daerah. Terus ini kawasan hutan lindungnya dipagari atau ada patoknya. Aku tahu harimau, rusa, gajah itu ada patok itu dan gajah. Dan jangan perlu buat usaha itu nempel yang bersebelahan dengan ini, harus dikasih space. Apa? 1 meter ini kawasan beli, jadi kawasan ini kawasan yang keras. Tahu aku gajah kalau dia ada di hutan lindung, terus nah ini kawasan habis nih hutan lindungnya. Jadi kita dapat di situ, sini lagi. Tahu ya makanya dikasih space jarak. Ya kan? Nah, Anda boleh misalnya kami rekomendasi boleh kalian membangunnya di sebelah kawasan hutan lindung, tapi dari batas akhir atau kawasan hutan lindung kami minta dikasih jarak sekitar 1 kilometer kalian baru boleh melakukan kegiatan. Kenapa? Pertimbangannya ini ada ekosistem di sini kalau tidak harus latah, harus tahu itu. Kalau dunia kita di Kalimantan dan Sumatera, terjaga itu Kalimantan dan Sumatera. Tidak tahu sekarang. Nah jadi untuk menentukan apakah itu dampak penting atau bukan dampak penting, ada kriteria yang harus dilakukan. Ada kriteria yang harus ditentukan sehingga suatu kegiatan itu bahkan menimbulkan dampak penting atau bukan dampak penting, tapi sama-sama pasti tidak dampak. Tapi menurut kita dampak ini bukan merupakan bagian dari bukan dampak penting. Nah itu aja. Jadi antaranya kalau misalnya ada sebuah kegiatan dampak penting, jumlah manusia yang terkena dampak yang pertama bukan berapa banyak sih jumlah manusia yang terkena dampak. Kalau jumlahnya banyak sekali maka dia termasuk kategori dampak penting. Tapi kalau dia kena ke manusia tapi nggak begitu banyak, dia bukan dampak penting. Tapi tetap ada dampaknya. Nah pertanyaannya, buat negara-negara yang sudah memperhatikan lingkungan yang lebih baik, satunya manusia itu menurut mereka adalah ekonomi. Begitu kan tidak? Biarlah mati unsur itu, banyak itu bohong ya. Paling mati unsur kita ya atau bela tumbal. Nah ada istilah tumbal. Jadi dengar kan? Ya, ada pembangunan proyek ini, ada dikasih darah itu tumbal, dia nyaku itu lagi. Dari luar kamu boleh. Atau bisa juga bukan terkena orang yang hidup sekarang. Bisa juga dia akan menimbulkan dampak penting pada saat generasi berikutnya. Oke, di generasi yang sekarang tidak menjadi dampak penting. Kemudian lahirlah generasi berikutnya yang mengalami ketidaknormalan. Hanya itu yang lupa dengan kesehatan dirinya, ditambah faktor lingkungan yang sudah tidak bagus, buat ibu-ibu hamil, terkontaminasi polusi, terkontaminasi logam berat, terkontaminasi air yang tidak sehat, terus dia hamil mempengaruhi
minum baju ini, nah, kami masak. Di zaman dulu kita ini sudah bagus, masih bagus. Nah kami juga minum itu masih bagus. Iya, pada saat saudara minum memang mungkin masih bagus. Pada saat orang tua ini, pada saat saudara minum itu sudah mulai terkontaminasi nilainya. Saudara minum air itu, kemudian saudara buka, saudara hamil, tapi minum air itu yang makin lama makin terkontaminasi. Saudaranya nggak apa-apa, sudah mulai kebal, sudah mulai terbiasa dengan minum air sungai seperti itu. Jangan saudara terbiasa. Enggak, itu harus salah aja ini. Kalau keluar tangannya nggak ada, kalau keluar bukannya cacat, kalau keluar sama rusak. Siapa yang makanya penentuan dampak positif terhadap dua penelitian itu sangat penting untuk kita. Jadi tidak hanya melihat generasi yang ada sekarang. Di zaman bapak keluarnya HP itu tidak terlalu banyak memberikan dampak penting. Tapi setelah sekian tahun ternyata terkontaminasi itu menjadi dampak penting karena banyak merusak generasi. Secara psikologis, non psikis, ya secara psikis ya itu merusak mental. Tapi yang nyata-nyata aja seorang istri, seorang ibu menjadi pemalas ngurus anak. Kalau zaman bapak, anak bapak nangis itu harus bapak gendong. Aku tuh bahasa Jerman itu bawa keluar, bawa jalan, tidak terlilit, diajak pun dengan nangis. Kalau sekarang tidak, terus ibunya main hati juga. Apa nggak usah mental dulu. Tanpa sadar, ini adalah teknologi. Tadinya tidak kan penting, sekarang itu sekarang kita mahasiswa juga mulai. Begitu apa-apa buka Google, begitu apa-apa buka Google, begitu apa-apa buka ChatGPT, buka AI, karena ini nggak diisi. Bapak sangat menghindari membuka itu setelah Bapak punya jawaban ini. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Bapak akan jawabannya seperti ini. Coba, sudah seperti ini, oke, Bapak perlu buka AI, buka ChatGPT. Oh, ternyata jawaban saya sama. Oh, ternyata jawaban saya agak beda. Kenapa ya ChatGPT udah seperti ini? Oh, salah, ChatGPT tidak melihatnya dari sebelah sini. Saya melihat, Bapak bisa koreksi jawaban itu. Karena terbiasa polanya zaman dulu nggak pernah yang namanya nonton, yang namanya buka HP. Jangan Bapak ada HP, itu segelintir orang yang buka HP. Sekarang budak SD udah HP, bayi pun udah HP. Iya nggak? Iya. Nah gimana itu? Ibunya main HP gitu, anaknya leleran di mana-mana. Apakah kategorikan itu bukan dampak penting? Awalnya iya mungkin itu bukan dampak penting, sekarang itu menjadi dampak penting. Hanya untuk sebuah keberadaan yang namanya internet. Tapi bukan berarti juga kita nggak boleh pakai internet, ya pakai, tapi tidak boleh merusak kita, merusak yang ada di bawah. Bapak nggak menyadari dan nggak ekspektasi sampai di sana. Kok begini ya generasi yang angkatan kelahiran tahun 2002 itu, ya angkatan 2001, angkatan 2002, lahir tahun berapa? 2006. Itu gedenya mereka sangat tergantung dengan dia naik motor ketinggalan SIM, sudah jalan selip-selip baik ada hati isi. Tapi coba kalau ketinggalan tadi ketinggalan dompet, nah dari situ udah itu kawan Waya Sari. Tapi dia mau ketinggalan hati, muter balik kamu. Artinya kau tergantung. Beberapa bulan yang lalu Bapak debat dengan beberapa teman-teman Bapak.
Kau punya nyawa, nyawa kau penting. Pertanyaan apa nyawa kau penting? Atau penting atau sangat penting atau mana penting? Penting lah ya, mana sangat penting. Nah kenapa itu masuk kategorinya? Nyawa kau dulu. Kenapa nyawamu itu menurut kau penting? Bahwa, karena cuma kita nggak perlu tak nyawa kau banyak. Kenapa? Kenapa nyawa itu penting? Karena dia bilang karena nyawa itu nomor satu. Nih. Kenapa nyawa? Nah, kau punya nyawa dah tahu. Nyawanya ada di dalam diri kau. Kau nggak tahu nyawa itu penting apa tidak? Penting pak. Nah, kok penting? Nah iyalah itu kan kausalitas. Kalau kata nyawa dah itu di mana-mana baik. Kenapa penting makanya? Karena Tuhan terus apa? Jangan kalian nganggap bahwa kalian menganggap nyawa kalian penting. Tumbuh-tumbuhan punya nyawa, hewan itu punya nyawa. Kenapa kau ada? Kita bicara nyawa dulu ya, bukan nyawa manusia, nyawa tumbuhan, nyawa hewan. Kalau sudah nyawa itu penting, berarti namanya makhluk bernyawa, apapun nyawa itu penting. Ya bukan mulu berarti kalau kata Pak nyawa itu penting, ini nyambung, ini gitu, nyawa. Sedekah. Itu dididik. Kenapa nyawa itu? Dia bilang tadi karena itu. Terus apa? Untuk menciptakan kehidupan dunia dan itu kan harus menjadi skeptis dalam diri kepada diri kita sendiri, kepada sumbernya di mana. Kalau orang penting untuk ini pertanyaan kenapa? Kenapa nyawa penting? Ya Bapak masih bisa menerima karena itu pemberian dari Tuhan. Karena orang lain nggak bisa pergi, hanya dia yang bisa pergi kan. Terus apa lagi? Lanjutan dari. Karena dia tidak ada pengganti. Bisa penggantinya. Tangan kok bisa buat tangan. Hidung kok bisa buat hidung.